Hai anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Al-Rasid? Ustazah harap masih tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ini ya. Baiklah, sebelum menonton video belajar ini, pastikan anak-anak hebat Ustazah Al-Rasid sudah sarapan dan sudah membaca Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai belajar, silahkan anak-anak Ustazah membaca doa sebelum belajar. Kali ini kita sudah masuk ke tema 6C, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Di buku kalian, coba dibuka buku bupenanya halaman 156 sampai 161 dan tematik 6C halaman 15 dan 22. Sudah dibuka bukunya anak Ustazah? Di pembelajaran 3, kita akan membahas tentang penemu-penemu hebat yang sudah mengubah dunia. Pernahkah kalian berpikir, siapa yang pertama kali menemukan hal-hal yang biasa kalian gunakan? Siapakah yang menemukan listrik? Siapakah yang menemukan ban karet dalam permainan sepak bola? Siapakah yang menemukan lampu? Yang menemukan mesin fotokopi? Yang menemukan handphone? Dan dari hal ini, kita akan belajar yang pertama, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, membuat rangkaian listrik seri. Sikap yang akan kita kembangkan, yang pertama, disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Sebelum kita mulai belajar, coba baca teks tentang asal-usul permainan bola voli di buku tematik. Setelah kalian baca, kalian harus bisa menentukan bagian mana yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan pada teks eksplanasi tersebut. Lalu, kalian tuliskan ya di tabel yang ada di buku tematiknya. Di halaman 17, kalian bisa melihatnya dan isi. Pernyataan umum terletak pada paragraf keberapa, deretan penjelas di paragraf keberapa, dan kesimpulan di paragraf keberapa. Sertakan alasan kalian ya nak. Selanjutnya, kita akan belajar membuat rangkaian seri yang dalam senter. Semua pernah tahu senter kan? Zaman sekarang, senter itu menggunakan listrik. Kalau dulu menggunakan listrik yang berasal dari baterai. Sekarang senter yang sekarang listrik itu bisa dicolokin ke colokan listrik di rumah. Kalau dulu kan memakai baterai dan habis baterainya harus kita ganti. Senter adalah salah satu contoh alat elektronik yang menggunakan rangkaian seri, di mana terdapat lampu, baterai, dan saklar. Fungsi saklar ini adalah untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Selain membuat rangkaian seri pada senter, ada juga membuat mobil roket angin. Bahan yang kita perlukan, baterai, bola lampu, dudukan lampu, saklar kecil, kabel, dan tempat baterai. Lalu, kalian buat sesuai dengan yang ada di buku ya nak. Setelah kalian lakukan percobaan tersebut, isilah tabel pengamatan berikut. Dengan 2 buah baterai dan 2 buah lampu, seperti apa nyala lampunya? Kalau dia sangat terang, plusnya 3. Buat tanda tambah 3, buat tanda tambah sampai 3. Kalau hanya terang saja, itu 2 saja tanda tambahnya. Dan kalau redup, buat tanda tambahnya 1. Dan kalau dia mati sama sekali tidak menyala, buat yang tanda negatif.
Kalau 2 buah baterai dengan 2 buah lampu, seperti apa nyala lampunya? 2 buah baterai dengan 1 buah lampu seperti apa? 1 buah baterai dengan 2 buah lampu seperti apa? Pasti akan menghasilkan nyala yang berbeda. Lalu, kalian buat kesimpulan dari kegiatan tersebut. Apa yang sudah kalian pahami? Terus bagaimana caranya menentukan ciri-ciri teks eksplanasi? Lalu, membuat rangkaian listrik seri, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Kalian tulis di bukunya ya nak, di halaman 19. Ini adalah baterai. Ada baterai handphone. Siapakah yang menemukan baterai? Apa manfaat baterai dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi isi teks eksplanasi ilmiah, menjelaskan contoh sikap dan tanggung jawab terhadap hak, dan sikap yang akan kita kembangkan adalah disiplin dan tanggung jawab. Teks eksplanasi. Sebelumnya, bacalah teks eksplanasi baterai si kecil penghasil aliran listrik pada halaman 22. Setelah kalian baca, kalian isi yang di halaman 23. Pernyataan umum, paragraf 1, pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Penggunaan hak yang bertanggung jawab untuk anak-anak itu yang pertama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh di rumah adalah yang pertama, kita punya hak untuk bermain dengan nyaman. Lalu, jangan lupa setelah bermain, kita rapikan kembali mainannya. Yang kedua, kita punya hak untuk menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu bertujuan agar mata kita tidak cepat rusak dan kita tidak bangun kesiangan. Hak kita yang ketiga adalah makan makanan yang sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah kita gunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu, hak kita di sekolah, yang pertama, mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu-ilmu yang diajarkan. Hak kita kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar kita bisa membaca dengan fokus. Yang ketiga, kita memiliki hak di sekolah bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Yang ketiga, hak kita di masyarakat. Yang pertama, kita punya hak untuk bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Selanjutnya, kita berhak diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, kita berhak bermain sepeda tapi tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar kita selamat dan tidak terluka. Demikian pertemuan kita lewat layar kali ini. Ingat ya, stay at home, banyak makan makanan bergizi, dan rajin cuci tangan. Oke, see you.